Jadi Romo itu 1.001 orang gitu ya, yang bisa. Jadi dari 1.000 orang itu hanya satu yang bisa. Kalau begitu saya mau jadi satu dari yang 1.000 itu. Romo Adi ini juga pengen masuk seminari setelah lulus SMA. Saya ngomong begini, kalau kamu masuk jangan sekarang. Para pencinta Yakobis TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Jauhari JM. Saat ini saya berada bersama dengan Romo Benediktus Basuki Adirianto CM. Kita akan mendengarkan kisah dan juga sharing, mengenal profil secara lebih dekat Romo Basuki, hal-hal yang sungguh-sungguh menarik bagi kita tentang profil beliau. Pertama-tama kami ingin mendengar bagaimana kisah masa kecil Romo, lalu mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang sungguh indah dan luar biasa, Romo bisa menceritakan kepada kami, Romo. Saya dilahirkan di Kediri, tepatnya di Desa Melati, Kecamatan Mojo, Kediri. Saya di sana hidup bersama dengan keluarga, bapak, ibu, 2 kakak dan 3 adik. Nah, kemudian saya di sana memang masa kecil saya sebagaimana anak-anak yang kecil yang lain pada waktu itu ya bermain dan sebagainya. Nah, tapi juga saya sekolah di SD Negeri Mojo. Waktu itu saya masih bukan SD tapi namanya sekolah rakyat, yaitu di Mojo. Kemudian SR ya, begitu SR ya. Kemudian ketika saya kelas 3 ya, Bapak Ibu saya mempunyai visi yang jauh ke depan, karena kalau tetap tinggal di Melati Mojo ya, pikiran orang tua saya tidak akan bisa menyekolahkan anak-anak atau memberi pendidikan anak-anak yang secukupnya. Nah, kemudian Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan yang sangat berani, yaitu bukan pindah rumah dekat-dekat Kediri sini, enggak, tapi kemudian kami pindah ke Lampung. Itu program transmigrasi, Romo, ya? Atau ya, tapi dia transmigrasi spontan, artinya hanya oleh mandiri begitu ya, mandiri ya. Itu tahun 1963 sekitar bulan Agustus begitu ya. Nah, kemudian dalam datang di Lampung itu memang ya keadaan Lampung waktu tahun itu ya belum seperti yang sekarang ini, jauh hutan, masih banyak hutan bahkan. Nah, dan ketika kami datang di Lampung, tepatnya kotanya Metro, kakak saya pertama itu langsung masuk ke asrama ya. Kemudian kakak saya kedua perempuan ya, yang sekarang sudah tidak ada, itu juga masuk di asrama. Nah, kemudian saya dan 3 adik saya langsung menuju tempat tinggal yang baru itu. Dari kota Metro itu kurang lebih ditempuh jalan 60 km. Jadi tepatnya pada waktu itu namanya Braja Indah 2, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Tengah. Nah, di sana saya khususnya melanjutkan pendidikan di SD. Pada waktu itu 63, kemudian sampai 65 saya masih sangat tahu dan mengingat bahwa tahun 65 itu terjadi gerakan G30 SPKI itu. Ya. Nah,
Kemudian sampai saya tamat belajar SD tahun 60 berapa 67 ya, 67 karena dulu waktu pindah dari sini itu baru naik ke kelas 3 jadi 67. Dan pada waktu itu ya dalam suka duka yang kami alami ya sebagai anak desa ya di Transmigran, daerah Transmigran ya bapak ibu ya bekerja sebagaimana orang-orang di sana sebagai petani, bapak sebagai petani, ya, ibu mendampingi bapak saya, ya. Kemudian ya karena pada waktu itu tahun 67 itu belum ada SMP ya, di kecamatan Wai Jepara itu pada waktu itu, maka kami ya dalam tanda petik nganggur, tidak melanjutkan pendidikan sementara. Nah, kemudian kurang lebih tahun 69, 70 begitu, kami ditawari untuk sekolah di Jawa. Kemudian saya diantar oleh bapak kembali ke desa saya pada waktu saya di mana tempat saya dilahirkan. Jadi kembali ke desa Melati, kecamatan Mojo. Nah, disitulah saya melanjutkan SMP saya. Selama 3 tahun saya ikut atau ngenger, orang Jawa bilang, adik bungsu dari bapak. Pak Le. Jadi buli. Oh, bule. Ya ini perempuan, ya. Adiknya perempuan, jadi buli saya. Nah, selama 3 tahun ya tentu bahwa saya sebagai anak remaja yang SMP ya sudah seperti kebanyakan ya, anak-anak remaja pada waktu itu. Ya memang belum semaju sekarang ya, saya sekolah juga masih delamak ya. Delamak itu tidak bersepatu, tidak bersandal ya, pokoknya bisa sekolah. Kelompok tidak berkasut. Ya, seperti itulah ya. Kelompok tidak bersasut kayak gitu ya. Nah, 3 tahun lah saya jalani seperti itu. Kemudian saya juga menyelesaikan SMP itu. Kemudian saya sebelumnya sudah punya cita-cita, saya ingin kalau nanti melanjutkan itu bisa sekolah untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Dan cita-cita saya apa? Ya, saya tidak pengen di SMA, tapi pengen di SEMEA pada waktu itu. Kalau sekarang SMK gitu ya, dulu SEMEA. Nah, kemudian saya untuk itu tidak lagi tinggal di Melati, tapi saya pindah ke Surabaya. Di sana saya ngenger lagi, di rumah bude saya dari ibu, ya bude dari ibu, ya, di daerah Pakis sana, dari Jalan Lesti nomor 17 saya masih ingat betul, sebelah dekat dengan Gelora Pancasila. Di situ saya oleh Pak D saya, jadi istrinya bude saya itu, saya mau disekolahkan di SMA Sinlui pada waktu itu, masih dipegang oleh para bruder CSA. Ya, waktu itu masih ketua kepala sekolahnya itu, kalau saya tidak salah, bruder Paulus pada waktu itu. Nah, tapi saya tidak mau untuk dimasukkan di situ. Karena apa? Cita-cita semula saya adalah pengen ya, SEMEA dan cepat mendapatkan kerja. Dan itu benar. Saya kemudian masuk SEMEA. Tapi SEMEA ini bukan SEMEA yang terkenal, bukan SEMEA yang hebat, enggak. Tapi SEMEA itu dulu dompleng di SD Santa Maria, Jalan Tumapel. Maka namanya SEMEA Berbantuan. Namanya SEMEA Tumapel, begitu. Sekolahnya sore, ya sore. Jadi saya kalau pagi saya bisa membantu Bude dan Pak D saya di rumah, ya mereka pegawai negeri semua, ya, bukan begitu. Ibu D saya bekerja di sebagai pegawai puskesmas, ya. Tapi pada waktu belum ada puskesmas, tapi
istilahnya poliklinik begitu, miliknya Pemkot Surabaya. Nah, Pak D saya itu bekerja di TU-nya SMA Sinlui ini, maka saya tadi dikatakan dimasukkan di sana, tapi saya tidak mau tadi. Nah, saya di SEMEA ya berjalan ya pada umumnya selesai pada waktunya, ya 3 tahun. Kemudian cita-cita saya adalah langsung saya cari kerja. Begitu lulus dari SEMEA, saya langsung mencari kerja. Saya pada waktu masih ingat hanya menganggur selama 3 bulanan. Kemudian dapat bekerja di sebuah bank swasta. Karena di sana karena ada kesulitan teknis di sana, maka Romo Adi ikut hijrah ke Jawa, ke Mojokerto. Nah, kemudian ikut kakak saya yang menjadi guru di SDK di Mojokerto, saya lupa namanya apa, di sana. Nah, sampai lulus SMA. Nah, pada waktu itu ya saya sudah, ketika dia lulus SMA, saya sudah tahun 82, saya sudah dapat izin dari Bapak Ibu. Akhirnya saya diizinkan ya oleh Bapak Ibu untuk masuk seminari. Eloknya itu saya itu tidak pernah, meskipun saya pengen masuk seminari jadi Romo, itu saya tidak pernah berkunjung ke seminari, melihat seminari itu bagaimana itu dan sebagainya. Tidak, seingat saya tidak pernah seperti itu. Seminari Garum itu contohnya saya tahu itu ketika saya sudah frater di Langsep sana. Nah, saya kemudian setelah mendapat izin dari Bapak Ibu itu, saya secara langsung juga pengen liburan minta restu Bapak Ibu ke Lampung. Kemudian pesan Bapak saya pada saya ketika itu begini, yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini, yaitu begini pesannya: sekarang kamu akan masuk biara, maka kamu tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Ya. Itu yang dikatakan oleh Bapak, dan itu saya ingat sampai hari ini. Nah, akhirnya saya kembali ke Surabaya, kemudian siap-siap masuk ke seminari. Tepatnya saya tahun 82, setelah tanggal 10 Juli tahun 82 itu saya diantar oleh Bude saya dan Pak D saya, kemudian hanya beberapa orang yang mengantar saya dengan mobil kecil gitu ya, di Langsep. Yang menerima saya itu Romo Biller, pada waktu saya kalau tidak salah dia rektornya. Saya tidak pernah ya yang tadi sudah saya katakan, tidak pernah melihat seminari bagaimana kehidupannya, bagaimana ya, saya tidak pernah live in sana. Terus kemudian saya masuk, ya sudah, saya di Langsep itu pada waktu itu saya datang itu teman-teman saya yang juga masuk di sana itu bukan bertuju. Jadi kami yang tidak dari seminari itu ya, saya kalau boleh saya sebut ya saya sendiri, kemudian namanya itu Petrus yang sekarang pensiunan dari Angkatan Laut ya, tinggal di Jakarta. Kemudian Sugeng Purwanto kalau tidak salah, Sugeng Purwanto itu, kemudian Romo Widianto Dadung, dulu sebutnya Dadung, dia Romo Widianto ini dulu sempat ditabiskan kemudian keluar ya, sekarang tinggal di Pandaan kalau saya tidak salah. Kemudian Embulato itu yang sekarang nama dulu Jack Embulato begitu, Yakobus namanya, mengenai Jack. Kemudian Romo Murdani itu ada seangkat saya, tapi karena dia dari seminari menengah Stella Maris Bogor ya, di situ, tapi kemudian tidak yang ketujuh, kemudian satu lagi ya, jadi pokoknya kami dulu berenam, 7 dengan Romo Murdani. Romo Murdani langsung di IP 1 tahun, kami postulan. Kami berenam postulan itu setiap pagi duduk istilahnya itu dari Kediri ke Batu. Jadi di
dari Langsep ke Batu. ke Batu itu di Jalan Kasiman nomor 17 kalau saya tidak salah. Di sana postulan saya 1 tahun. Ya. Nah baru kemudian setelah lulus itu ya istilahnya lulus dari postulan itu ya, waktu postulan selama 1 tahun itu juga kami diminta oleh Romo Biller itu untuk ikut kursus teologi di Fratran Malang. Itu kalau hari apa itu mesti di sana kami. Nah pada waktu saya masuk di tahun 83 masuk STFT itu, dulu STFT-nya itu seperti Romo Bani Romo itu masih di Talang 5 kalau tidak Jalan 5, Talang nomor 5 itu ya kayak seperti Pegupon gitu kampusnya itu. Nah kemudian dibangunlah pada waktu itu STFT yang di Jalan Raja Basah, terusan Raja Basah itu. Nah, di situ dibangun. Nah, celakanya ya bukan kalau dalam boleh kita celaka, kami itu menyiapkan segala-galanya di bawah komando Romo Biller dan angkatan-angkatan di atas saya. Waktu itu juga mantan Romo Diro itu yang menjadi komando kami untuk membuat perkakas-perkakas yang dipakai untuk kuliah itu, bangku-bangku, meja, semua itu adalah ya buatan tangan kami sendiri ya, bukan hanya kami CM bukan, tapi juga yang lain ikut nimbrung membuat itu. Nah itu kalau mungkin masih ada peninggalannya di lantai 3 gedung aula yang besar itu di STFT. Kalau sampai sekarang saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Ya, itu peninggalan dari kami angkatan tahun 83 itu. Demikian juga ketika di Langsep pada waktu saya itu semakin banyak calon imam yang masuk, maka tidak mungkin lagi menggunakan gedung semua itu yang lama bekas asrama bakti ya saya lupa itu sudah tidak bisa menampung lagi. Maka itu sebagian dari bangunan yang lama yang sekarang menjadi perpustakaan itu dipotong, nah kemudian dibangunlah yang perpustakaan lama itu. Jadi yang lama yang sekarang menjadi tempat rekreasinya para Romo itu di lantai sampai 2 lantai sampai dengan separuh dari gedung itu. Ya. Nah, di mana saya pindah? Ya saya bukan hanya di STFT saya soro dalam tanda petik ya soro, tapi juga di rumah pembinaan juga soro. Karena apa ya? Karena itu tadi. Karena pindah-pindah. Ya, jadi kalau waktu saya itu dibangun, perpustakaan yang lama itu dibangun, saya pindahnya itu di belakang dekat pintu Butulan, pintu akses ke Santa Maria, itu di situ ada akses ya, di situ paling pojok itulah kamar saya. Tentu yang lain-lain juga di sekitar situ. Ya, itu sampai bangunan itu selesai. Nah, setelah itu bangunan selesai ya kami pindah lagi ke bangunan yang baru itu persis di atasnya perpustakaan di situ. Nah, pada waktu saya tingkat berapa? Saya tingkat 2 kalau saya tidak salah di STFT itu, Romo Adi ini juga pengen masuk seminari setelah lulus SMA. Saya ngomong begini, kalau kamu masuk jangan sekarang. Ya, mengapa saya sampai seperti itu? Karena kalau sekarang berarti itu terlalu dekat dengan saya. Jadi waktunya itu. Nah, kemudian akhirnya ya dia ngalah. Lah kalau gitu gimana? Wes kalau kamu mau masuk, tapi jangan langsung seminari tinggi, ya, tapi seminari menengah Garum. Ketika saya masih tingkat 1 itu ya, dia juga mau masuk sudah. Tapi dia waktu itu masih baru lulus SMA. Kemudian saya ngomong, kamu jangan masuk dulu, tapi kamu aja kursus saja bahasa Inggris 1 tahun. Jadi memang betul dia juga nurut saya. Ya, dia bahasa Inggris 1 tahun.
Kemudian ketika sudah bahasa Inggris selesai 1 tahun, dia ngomong lagi mau masuk. Tapi saya tetap ngomong, jangan sekarang kalau masuk seminari tinggi, tapi kamu ke Garum saja. Akhirnya dia ke Garum. 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, ketika itu baru setelah saya tingkat 4, saya sedang menyiapkan diri untuk novisiat dan harus menyelesaikan skripsi. Pada waktu itulah dia minta izin lagi pada saya mau masuk seminari tinggi. Ya silakan, kalau itu sudah silakan, saya mengizinkan. Akhirnya dia pendek kata langsung dia masuk ke CM itu. Nah ya selama saya menjadi frater ya hanya setahun itulah saya bersama dengan Romo Adi dalam pembinaan tahun berapa, 86 mungkin, 86, pokoknya saya pas S1 membuat skripsi itu ya setahun itu. Tapi saya tidak pernah kontak dengan akrab dengan Romo Adi, tidak pernah, karena meskipun satu rumah, karena saya sibuk dengan menyelesaikan skripsi pada waktu itu. Jadi kalau tidak selesai skripsi kami tidak boleh berangkat ke Filipina gitu. Dan semua berpacu dengan itu. Akhirnya kami yang menyelesaikan skripsi adalah 6 orang seangkatan. Pada waktu ada yang tidak bisa menyelesaikan sehingga tidak bisa berangkat. Ya, kami ber-6 berangkatlah ke Filipina 1 tahun. Tidak kalah soronya, maka di sana itu dulu saya novisiatnya itu di Tandang Sora. Jadi kalau angkatan di atas saya itu novisiatnya itu di Anggono Hill, Anggono Rizal. Jadi di jauh itu dari itu. Nah, maka pada waktu itu ya saya lebih soro pada waktu novis itu. Karena apa? Karena bangunan itu juga baru, masih juga bangun. Saya tinggal bersama dengan para teologan. Kalau di sana itu teologan, sistem pendidikannya agak berbeda. Teologan, kemudian teologan itu sedang membangun juga kampusnya, begitu, tempat kuliahnya dekat dengan tempat teologan itu. Apa yang terjadi? Ya di sana itu setelah pagi, setelah doa misa, kemudian ya kami pelajaran, kemudian jam 10 itu kerja dah. Dan kerjanya itu apa? Ya babati rumput dan semacam-macam itu. Kemudian ikut bangun kampusnya teologan itu. Nah, itu seperti itu. Dan itu berjalan kurang lebih 1 tahun, 10 bulan kalau saya tidak salah, tidak sampai 1 tahun. Dan itu mengapa saya katakan soro? Maka namanya Tandang Sora. Itu kami dulu sampai mengartikan secara negatif Tandang Soro. Itu kami ber-6 itu. Ya, itu memang soro betul. Jadi mudah sekali pindah sini dan sebagainya. Intinya tidak enak. Nah kemudian kami pulanglah dari sana, selesai dengan itu seperti orang bebas dari tahanan begitu. Ya dalam tanda seperti itu kembali ke Malang. Sampai di Malang itu tidak ada tempat. Ya tidak ada tempat lagi. Kamar-kamar penuh. Ya tidak ada. Maka kami ya sementara itu kami ber-6 itu dalam tanda petik ulang satu kamar 2 orang begitu, menunggu tahun pastoral. Ya, nunggu tahun pastoral. Oke, begitu selesai itu dengan macam-macam yang lain, persiapan tahun pastoral. Saya pada waktu itu dengan Petrus yang tadi saya katakan di depan, itu pastoral saya di Madiun, ya, di Madiun selama 1 tahun. Ya di sana ya suka duka orang pastoral. Nah, kemudian ya selesai pada waktunya juga pastoral, lulus, melanjutkan S2-nya. Tidak seperti sekarang setelah pastoral paroki kemudian ada pastoral kategorial, tidak ada. Dulu pada itu belum ada. Nah itulah yang sampai itu studi 2 tahun. Nah itu pulang dari pastoral itu Langsep sudah tidak ada tempat sama sekali, tidak bisa kami tinggal di Langsep. Maka pada waktu saya S1 menyiapkan novisiat itu,
persis pergantian rektor seminari pada waktu itu dari Romo Biller ke Romo Ponticelli. Kemudian ya kami sangat dikenal oleh Romo Ponti karena kami itu nakal-nakal, jujur, ya nakal-nakal. Ya, sampai sekarang pun Romo Ponti tidak pernah lupa dengan nama saya. Ya, itu karena kenakalan saya mungkin juga. Nah, itu setelah Romo Ponti itu kami datang dari pastoral selesai, tidak ada tempat, maka disewakan rumah di Sihabu-Habu nomor 2. Rumahnya besar, itu rumahnya seorang bapak Katolik, Bapak Rianto kalau tidak salah dulu namanya, orang yang bekerja di BNI di mana Blitar, kemudian punya rumah itu, kebetulan kamarnya banyak. Nah, maka kami di situ disewakan di situ. Nah, rektornya di situ Romo Rekso Susilo. Itu selama selama 2 tahun sampai 80 berapa lupa saya, ya pokok intinya saya 2 tahun di situ. Nah, sampai saya ditahbiskan tanggal 26 Juli 1991. Itu saya di situ menyelesaikannya itu. Ya, kami memang ya jujurnya angkatan saya itu angkatan yang paling sorong di mana-mana, ya. Kayak dikuyo-kuyo begitu, orang Jawa bilang dikuyo-kuyo, pindah sana pindah terus. Tapi ya kami tidak masalah. Pada waktu ya pokoknya dijalani aja dengan senang hati begitu. Nah, akhirnya kami ditahbiskan tanggal 26 itu, dan yang menjadi keterkejutan saya itu apa? Menjelang kaul kekal, teman-teman saya itu keluar, Pater Yakubus itu Jack itu juga keluar, kemudian Petrus itu keluar, kami tinggal 4 seangkatan itu, saya, Romo Murdani, Romo Dadung itu, dan Romo Sugianto. Nah itu 4 itu, akhirnya itu ditahbiskan. Saya di Sihabu-Habu itu dengan beberapa angkatannya Pater Agung pada waktu itu. Agung itu angkatan Paul Kalugi, dan itu ya angkatan itu semua ada di situ, ya. Tapi semua tidak jadi kecuali Paul Kalugi. Kemudian angkatannya Romo Bani, ya, bertiga, Romo Bani, Romo Yuni, Romo Anton de Brito. Saya ditahbiskan tahun 26 Juli tahun 91 itu oleh Monsinyur Dipyo Karyono Projo pada waktu itu di Katedral Surabaya, ya, di Kudus Yesus situ. Ya itu. Kemudian dan angkatan kami yang 6 tadi itu. Ya, intinya yang dari angkatannya Romo Bani itu yang ditahbiskan pertama itu Romo Anton de Brito, dan kami bertiga. Saya terkejutnya itu apa? Karena Romo Murdani itu saya pikir mengundurkan diri, tapi tidak tahu apa alasannya pada waktu itu sakit. Ya, angkatan ini sakit sehingga tahbisannya carry. Berarti menjadi 4, Romo Anton de Brito, saya, Romo Gianto, Romo Dadung itu 4 ini dari CM tahbisannya. Jenggan Projo Surabaya itu ada 5, jadi kami dulu ber-9 ditahbiskan pada waktu itu tanggal 26 tadi itu. Nah itulah pendidikan riwayat pendidikan saya sebagai prater sampai tahbisan. Dan ketika saya di Sihabu-Habu itu, seminari Badut itu, Karangbesuki itu sedang dibangun. Sedang dibangun. Gitu. Perlengkapan dari gedung-gedung baru, perpustakaan dan sebagainya semua buatan kami. Ya, artinya itu lemari pakaian itu dengan bednya itu kami di bawahnya itu dibuat seperti lemari itu di situ dimasukkan, kemudian meja belajar, kursinya, kemudian raknya itu semua buatan kami.
Ya, setiap kamar, karena satu kamar itu siapa, frater itu harus membuat. Jadi kalau membuat itu ya saling membantu, gitu, saling membantu, kami kerjasama naik sopor dulu, ya gitu, kemudian seperti itu, ya semua seperti itu. Rak-rak buku dari perpustakaan yang lama itu juga buatan kami bersama dengan Romo Biller yang sebagai pemimpin. Ya sudah, itulah yang kami lakukan, semua rak-rak buku itu, ya, seperti itu. Kemudian juga sepeda itu kami tidak beli seperti sekarang ini, enak frater sekarang kalau tidak ada sepeda beli. Dulu waktu itu dibelikan oleh Romo Biller, tapi protolan, artinya itu ya apa istilahnya itu, beli sendiri, merangkai sendiri. Jadi kalau ada frater yang tidak bisa merangkai, ya sudah, dia tidak akan naik sepeda sebelum yang bisa itu menyelesaikan punyanya sendiri. Dan itulah yang saya lakukan itu. Jadi saya bisa milih sepeda besar atau sepeda jengki, itu bisa milih sendiri-sendiri. Waktu itu boleh memilih. Nah, udah saya seperti itu, sekarang enak semua ya, enak semua. Jadi semuanya bisa dibelikan. Tapi dulu kami merangkai sendiri semua itu. Itu yang saya kenang dari pendidikan seminari itu. Ya memang itu juga saya melihatnya sebagai cara dari Romo Biller untuk mendewasakan kami dalam menanggapi panggilan. Seperti itu yang saya maknai hari ini. Nah, setelah tabisan, ini perutusan saya yang pertama itu di Jakarta tahun 91. Itu saya ditugaskan di Cilincing. Jadi paroki Salib Suci Cilincing, Romo parokinya pada waktu itu Romo Haryo Subianto yang juga sudah almarhum, meninggalnya di Israel, di Laut Mati sana. Ya itu. Saya di situ kalau tidak salah saya 3-4 tahunan kira-kira, saya lupa. 81 sampai 95 kalau saya tidak salah. Kemudian saya ditarik dari sana ke Panjen. Ya, ke Panjen, kemudian waktu itu Romo provinsialnya adalah Romo Harjo. Ya, sudah Romo Harjo. Saya ditarik ke Panjen untuk ya mendampingi Romo Tandio sebagai Romo paroki, Kelsapa itu, dan juga sebagai ekonom. Waktu itu Romo Tandio seperti itu. Nah, saya akhirnya memang di sana menjadi Romo paroki. Pada waktu itu Romo Tandio sedang membangun aula samping gereja itu adalah bangunan Romo Tandio terakhir sebelum meninggalkan Kepanjen. Nah itu. Dan kemudian saya menggantikan Romo Tandio sebagai pastor paroki, sekaligus saya menggantikan dia sebagai ekonom provinsi CM pada waktu itu. Ya. Nah, tugas di sana saya ketika serah terima itu dipesani oleh Monsinyur Dibyo pada waktu masih Sugeng, yaitu ini, Romo, nanti kalau Romo sudah longgar, ini tolong di menara gerejanya itu Romo dibangun gitu ya, dibangun. Nah, benar, kemudian saya wujudkan cita-cita Monsinyur itu karena saya ditinggali oleh Romo Tandio itu uang 100 juta untuk bangun menara itu. Kemudian saya wujudkan itu. Ya. Tahun pertama saya menjadi pastor paroki itu, bangun menara itu, dan seterusnya yang lain-lain di dalam gereja itu saya yang mengganti, yang merenovasi. Dan itulah semua saya di sana. Saya pada waktu itu ngerangkep ya Romo paroki, ekonom provinsi, kemudian juga pegang GSP itu saya pegang. Jadi memang pontang-panting pada waktu banyak hal yang saya kerjakan. Tapi juga diserai untuk mensertifikatkan macam-macam surat akte tanah sertifikat ya, mensertifikatkan itu banyak sekali. Termasuk yang di GSW itu, dan juga yang di Langsep itu. Pada zaman itu Langsep itu masih hak guna bangunan,
Tapi kemudian pada zaman saya itu saya sertifikatkan. Termasuk juga itu yang di mana Badut itu. Dulu masih atas namanya Romo Rekso dan macam-macam. Tapi pada zaman saya semua saya sertifikatkan semua. Dan bangun itu tanah yang luas yang akan dibangun di sebelahnya ruang makan dan S2 yang dulu zaman saya itu juga pada zaman saya itu dibeli sampai seperti itu, luas seperti itu zaman saya. Nah itulah riwayat saya untuk di utusan kedua di Kepanjen. Nah dari situ saya kemudian diutus oleh Romo Provinsial bersama Uskup pada waktu itu ke Madiun. Dan saya pada waktu itu memang jujur saya mengatakan tidak mau ke Madiun. Saya ragu-ragu, mengapa? Karena saya tahu Madiun. Dan kemudian tapi pada waktu itu Bapak Uskup mengatakan, ini yang minta Bapak Uskup di Wikarta. Jadi Bapak Uskup sudah ganti Monsinyur Hadi Wikarta. Ini yang meminta bukan saya, tapi Monsinyur. Waduh. Akhirnya saya berjalan selama 5 tahun di situ. Ya, di situ sama. Tugas saya juga bukan hanya Romo Paroki, tapi saya juga waktu itu mulai jadi percaya sebagai vikep. Ya, kemudian juga renovasi, dan yang paling mengesan itu bukan tugas-tugas pastoral itu enggak, tapi saya itu mensertifikatkan hampir semua aset di paroki itu, termasuk gereja. Seingat saya selama saya 5 tahun di situ, saya menyelesaikan 25 sertifikat tanah, termasuk gereja itu yang tidak sedikit. Ya, seperti SMA Buna, SMA Buna, STM Buna, itu semua itu SMF Kimia Farma itu kami yang mensertifikatkan surat-surat tanah. Semua dulu hak guna bangunan, termasuk Magetan, termasuk itu gereja yang di Mauspati itu. Dulu juga itu semua hak guna bangunan. Dan kami itu yang saya yang tugas saya yang luar biasa yang saya tangani. Ya, karena ya beruntung bahwa dulu itu notarisnya itu seorang Katolik, ya, baik hati juga, dan BPN-nya itu kebetulan juga orang Katolik. Jadi kami sangat mudah, sangat dimudahkan dan gampang. Nah, meskipun harus mengurus ini mengurus itu, tapi gampang. Ya, notarisnya tidak pakai uang, itu murah sekali dulu, meskipun seperti itu. Nah itulah riwayat saya kemudian di Madiun selama 5 tahun di situ. Nah kemudian dari situ perusahaan yang ke berapa 4, ya, itu ke Kristus Raja. Kristus Raja itu Januari tahun 2004. Selama 7 tahun saya di situ. Saya juga menggantikan Romo Tandio waktu itu. Banyak hal yang saya kerjakan di situ, intinya di situ 7 tahun ya menangani semua. Terutama dulu memang waktu itu ya mengatur keuangannya. Romo Tandio memang ya maaf tidak tercatat banyak, tidak dikelola lebih baik. Ya maka saya membenahi itu. Itu dulu Romo provinsialnya Romo Satbudi pada waktu itu, ya. Bukan tanpa masalah saya ke situ, ya banyak masalah. Ya, selama 7 tahun. Ya, kemudian ya tahun ke-10 saya di situ, yaitu kemudian saya akhirnya sakit serangan jantung itu, kemudian pasang ring itu. Saya di situ juga sama, ditugasi oleh Bapak Uskup pada waktu itu masih tahun-tahun terakhir. Monsinyur awal-awal Monsinyur ini Tekno itu diserahi juga untuk mensertifikatkan semua aset gereja, ya. Dan itu tidak tanggung-tanggung, semuanya itu adalah
hak guna bangunan termasuk SD Teresia, itu apa namanya SD Kristus Raja dan macam semua itu, pokok intinya begitu, mensertifikatkan semua dan itu selesai, kecuali satu, SMP Pogot itu belum selesai, memang tidak bisa, masih ada masalah. Itulah selama saya 7 tahun di sana. Nah, kemudian saya tahun 2011 itu saya digantikan oleh Romo Satbudi, ya. Satbudi melanjutkan saya, memang banyak hal yang dulu sudah saya rubah, kemudian sekarang diperbaiki oleh Romo Satbudi dan seterusnya. Nah, kemudian saya tahun 2011 saya off, saya tidak bertugas, jadi saya dalam tanda petik minta tahun Sabat, ya. Nah, pada waktu tahun Sabat itu saya sebenarnya oleh Romo Jack, waktu itu sudah Romo Jack sebagai provinsial, saya diminta untuk ikut kursus ke bahasa Inggris ke Amerika, ya. Sayangnya saya tidak dapat visa karena ada bukan kelalaian tapi kelupaan bahwa Romo Jack pada waktu itu tidak memberi saya apa istilahnya surat jaminan, surat pernyataan itu, jaminan itu. Nah, akhirnya batal dan kemudian saya diberi kesempatan lagi untuk ke Taiwan. Saya di Taiwan kurang lebih hampir 1 bulan, ya, dalam kerangka ongoing formation begitu di Taiwan. Itu sampai tahun 2011, tahun 2012 kemudian saya diutus untuk ke Bojonegoro, ya. Di Bojonegoro saya hanya 3 tahun menggantikan Romo Ersemedi, ya, tapi saya baru saja tinggal di situ kurang lebih Oktober, kemudian Maret itu sudah diberitahu oleh Romo Jack untuk pindah ke Jakarta, tapi saya tidak mau. Ya, inilah penolakan saya. Jujur saya menolak pada waktu itu, karena saya juga tidak senang dengan Jakarta. Jujur, bukan karena apa-apa, tapi crowdednya kendaraan dan macam-macam itu saya tidak suka. Maka saya tetap minta di ini. Kemudian yang pindah ke sana adalah Romo Marianto itu. Nah, itu pindah ke sana. Saya 3 tahun di situ. Kemudian saya diminta oleh Romo Jack pindah ke Pontianak, Kota Baru. Di sana baru saja waktu pindah itu sudah diserahi untuk membangun bangunan aula itu, diwarisi pembangunan aula oleh Romo Aryono itu. Ya, jadi saya tuh dimanapun saya pindah itu seolah-olah membuat renovasi seperti itu. Ya, renovasi seperti itu. Itu 3 tahun di Pontianak. Nah, kemudian saya 3 tahun saya diminta pindah perutusannya di sini. Ini sudah tahun keempat saya di sini. Saya digantikan di sana oleh Romo Astanto. Ya. Itu perutusan saya sampai hari ini di sini 4 tahun. Ya, saya kesan saya dari semua tadi, ya, kalau saya boleh ngomong paling enak itu kalau dalam perutusan saya ini paling enak ya di mana Bojonegoro. Parokinya kecil, umpamanya tidak banyak, pekerjaan juga tidak terlalu banyak. Di sana lebih santai. Sejujurnya begitu. Ya, itulah di Bojonegoro. Nah, itu yang saya alami sepanjang sejarah saya, pendidikan saya dan perutusan saya sampai hari ini. Gitu. Ya. Tapi kalau boleh Romo kembali sedikit ke belakang. Ya. Tadi Romo menceritakan bahwa terinspirasi oleh Romo Uroto Projo. Tetapi kok masuk CM? Itu mungkin ada cerita khusus atau piye gitu? Ya. Baik Romo, ini cerita suatu pertanyaan yang baik, ya. Jadi saya dulu masuk CM itu tidak sengaja. Oh gitu. Ya. Jadi meskipun saya dulu pernah diantar oleh Romo Yon ke provinsialat, saya lupa pada waktu itu sudah Romo
antara Anton atau Kalau enggak Romo Anto, bukan. Romo siapa yang sudah keluar dulu, siapa namanya? Romo Harto. Romo Harto. Romo Harto atau Romo Rekso. Ya, saya mungkin kemungkinan besar itu Romo Rekso tahun terakhir. Nah, mengapa saya katakan Romo terakhir? Karena saya pada waktu itu begini, ketika saya datang ke sana dengan Romo Yon ini, Romo Yon Karyono ini, saya menceritakan diri saya kepada Romo Rekso itu, mengatakan, ya wes lah gitu, kamu nggak usah masuk dulu sekarang, tahun 81 itu, 81. Karena saya belum menyelesaikan ujian negara saya untuk gitu. di apa namanya, Ubaya. di Ubaya itu. Ya, dulu kan kurang lebih ya bulan-bulan pendaftaran seminari begitu waktu saya datang itu. Saya tidak boleh karena saya diminta untuk menyelesaikan dulu itu. Sebenarnya enggak, tinggal satu saja mata kuliah yang belum saya tidak lulus ujian negara itu, yaitu statistik itu. Ya, ujian statistik saya tidak lulus. Kemudian saya mengulang satu mata kuliah ini, akhirnya saya lulus. Kemudian lulus terus nganggur itu kan, nganggur. Saya lulus dari Ubaya itu kan November, akhir November 81. Dan kemudian saya ngapain nganggur? Kemudian kerja di akuntan publik itu, gitu. Nah, itu lah. Kemudian dari situ saya mendaftar, ya lepas dari izin-izin tadi, tapi saya mendaftar itu begini. Ya pokoknya saya membuat, biasa melamar itu saya serahkan dan sebagainya. Kemudian saya kan harus mendapatkan rekomendasi dari pastor paroki. Ya. Ya. Saya dulu kan ikut di Lesti, Jalan Lesti wilayah 4 paroki HKY. Pada waktu itu Romo parokinya adalah Monsinyur almarhum Monsinyur Debio Karyono. Sebelum uskup. Nah, pada waktu itu saya membuat rekomendasi itu, yang membuat sendiri, seingat saya. Jadi membuat sendiri, saya ketik begitu rapi. Kemudian saya datang ke, waktu itu Monsinyur Debio itu datang di rumah sakit RKZ itu dibesuki banyak orang. Saya nunggu, saya ikut besuk, tapi saya nunggu sambil bawa berkas surat itu. Kemudian mereka semua pulang. Ya maaf, saya kalau di RKZ itu seperti rumah sendiri. Ya, karena blusak-blusuk itu sudah biasa. Nggak masalah karena banyak kenal, baik susternya maupun perawat-perawatnya itu ya, banyak kenal. Kemudian saya masuk ke situ. Setelah mereka pulang, saya masuk. Kemudian Monsinyur itu membaca surat rekomendasi saya. Loh, kamu kok masuk CM, kok enggak masuk Projo? Baru di situ saya menyadari saya masuk CM. Jadi tidak sengajanya begitu. Karena apa ya, tadi saya tidak pernah pergi ke seminari itu untuk live in atau lihat itu saya tidak pernah. Maka tadi saya dari depan sudah saya katakan, saya tidak pernah melihat datang ke seminari untuk pengen tahu dan sebagainya, atau live in seperti anak-anak sekarang. Enggak, saya langsung masuk seminari ya pertama itu, dan itulah saya juga tahu seminari itu. Maka dan itu CM, dan kebetulan ya cocok begitu aja, cocok. Itu yang mengapa saya CM. Ya mungkin Romo, karena di awal-awal kisah tadi Romo mengisahkan dalam arti tertentu sudah jadi misionaris, jiwa misionernya itu kuat, pindah-pindah dari Mojo ke sana, dari Lampung kembali ke itu ya mungkin. Saya pada waktu itu seingat saya tidak menjawab apa-apa, ya saya hanya ngomong, kalau tidak salah saya ngomong sudah terlanjur begitu, kalau saya tidak salah ya, tapi saya sudah lupa tapi saya masih ingat pertanyaan Monsinyur Debio itu seperti itu, masih ingat betul, tapi jawaban saya lupa. Kalau tidak salah saya ngomong sudah terlanjur Bapak Romo gitu, saya kalau tidak salah itu. Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Itu moto saya. Moto saya itu kemudian ketika saya ulang tahun ke-25 imamat saya di Pontianak, pada waktu itu saya mengambil bacaan itu untuk misa ulang tahun itu. Saya pada waktu itu juga menjelaskan bahwa moto itu bagi saya menjadi salib. Ya, menjadi salib. Mengapa saya kata menjadi salib? Karena
Tadi dikatakan, gembalalah umat Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi seturut kehendak Allah. Jangan karena terpaksa, tapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Dan itulah yang menjadi salib bagi saya. Jadi kalau saya mengembalakan umat Allah karena saya ya hanya terpaksa, ya saya ingat ini gitu, ingat moto saya ini. Hayo, kamu bilang apa, motomu apa gitu. Jadi itulah yang saya sadari menjadi salib bagi saya. Saya harus melakukan pengembalaan saya itu dengan penuh sukarela, yaitu. Baik, terakhir mungkin Romo bisa memberi pesan terkait dengan penghayatan Romo sebagai seorang anggota CM Provinsi Indonesia, sebagai seorang misionaris yang luar biasa dan sudah mengalami banyak perutusan dan juga menghayati tentu saja spiritualitas Vincentian selama menjadi seorang Vincentian ketika masuk seminari sampai dengan sekarang. Mungkin Romo bisa memberi pesan bagi kami para imam muda dan juga bagi keluarga Vincentian mengenai pesan terkait dengan hal yang penting dalam penghayatan imamat dan juga spiritualitas Vincentian. Baik, Romo. Jadi kalau saya boleh memberi pertama-tama pesan, ya saya ini tadi kalau dikatakan saya ini seorang bibit-bibit misionaris, ya sebenarnya juga bukan ya. Ya, tapi saya memang masih ingat kata disponibilitas itu dari CM itu kan juga ada. Ya. Saya memang berusaha untuk mentaati itu. Ya, artinya itu berusaha saya kira. Tapi saya bukan orang yang taat begitu saja. Karena apa? Karena saya memang kalau saya diutus itu juga masih ada tawaran-tawaran. Saya menawar gitu ya. Menawar seperti tadi kalau saya sudah saya katakan, kemudian di Kemadiun dulu juga dari Bojonegoro ke Jakarta saya tidak mau dan sebagainya. Itu masih bukan sebagai itu masih ada tawaran-tawarannya. Kemudian kalau saya pesan saya atau mungkin ya apa yang harus dilakukan dalam pendidikan khususnya pada para frater yang sekarang sedang menjalani formatio itu, ya kalau saya dulu itu setiap orang itu punya selahnya sendiri, istilahnya selah itu kiat-kiat sendiri atau punya motivasi sendiri ya. Saya dulu tuh jadi Romo itu bukan orang yang pinter. Saya sebenarnya kekeliruan saya saya itu kurang rajin belajar. Saya jujur saya mengakui saya bukan orang yang rajin belajar. Ya, kalau saya semua itu lancar pada waktunya, karena saya memang punya niat dalam hati dan pikiran saya. Seperti saya ingat juga dari pesan bapak saya ketika saya mau masuk seminari, tidak boleh menoleh lagi ke belakang. Maka yang ada dalam pikiran saya kata pokoknya saya pengen dadi Romo. Bahkan sampai akhir saya menyusun tesis pun saya masih punya keberanian mengatakan itu di hadapan pembimbing tesis saya, Romo Widayaka yang sekarang ada di Kristus Raja. Jadi pokoknya saya pengen jadi Romo bagaimanapun. Tapi meskipun saya punya pikiran saya hanya pengen jadi Romo, tapi saya tidak mendukung keinginan saya itu dengan belajar rajin. Itu yang salah saya. Ya, jadi kalau saya semuanya berjalan lancar sampai 9 tahun 16 hari itu hanya rahmat dari Tuhan yang saya sadari. Ya, yang saya sadari bahwa Tuhan memang berkehendak memakai saya untuk ini semua. Itu. Tapi pesan saya kepada para frater yang masih sedang dalam formatio, karena syarat-syarat untuk menjadi Romo sekarang ini, khususnya di dalam kongregasi ini, tidak mudah. Ya jangan enak-enak begitu seperti saya dulu.
Tidak bisa. Sekarang tidak bisa seperti zaman saya. Setiap zaman punya kesulitannya sendiri, tantangannya sendiri. Itu yang harus disadari. Maka ya harus menerima. Formasi apa yang saya dulu terima tidak bisa diterapkan sekarang begitu saja, tidak bisa. Atau yang apa sekarang diterima tidak bisa dibalikkan kepada dulu, tidak bisa. Jadi kemungkinan besar kalau saya ikut sekarang, mungkin saya tidak akan bisa melanjutkan. Karena saya bukan tipe orang yang getu belajar, enggak. Berbeda dengan Romo Adi. Ya saya membedakan saja dengan adik saya. Romo Adi itu lebih tekun belajar. Kalau saya tidak. Tapi saya hanya pengen jadi Romo, itu aja. Ya. Jadi ini yang bagi saya. Maka pesan saya kepada para frater yang sekarang itu saja. Ya, jadi kalau bagi saya sebagai Vincentian dan juga masuk dari keluarga Vincentian, saya memang maaf saya boleh minta maaf. Mungkin saya tidak pernah menyadari apakah saya sudah berbuat banyak terhadap keluarga Vincentian ini atau belum. Saya tidak pernah. Atau juga melakukan pendekatan dengan orang miskin, saya juga tidak tahu. Tapi saya berusaha. Saya berusaha untuk melakukan itu. Apakah itu sudah merupakan bagian atau dari perhatian saya kepada orang miskin sebagai Vincentian atau belum, saya tidak tahu. Itu mungkin orang lain yang akan menilai. Tapi saya punya kesan begini. Pada waktu saya di Madiun itu saya ngopeni SSP. Di sana banyak sekali konferensi SSP. Kalau tidak salah pada waktu itu ada 10 konferensi. Saya aktif di sana itu, dalam perhatian saya. Kemudian di KR, kesan yang saya miliki untuk perhatian pada orang miskin itu ada 2 sebenarnya. Yang satu adalah warung Raharjo itu dan juga poliklinik itu. Itu yang saya kesan paling mendalam bagi saya, dan juga pengobatan gratis. Pada waktu itu memang bahkan setiap wilayah itu 1 tahun harus melakukan 2 kali pengobatan gratis. Dan itu yang saya minta, karena yaitu kontak dengan orang miskin, saya pikir di situ. Itu yang paling mengesan untuk saya. Itu apakah itu kemudian dinilai oleh konfrater sebagai perhatian saya pada orang miskin, itu terserah bagi saya, tidak penting. Tapi itu yang saya lakukan. Itu pesan yang luar biasa. Kiranya kalau boleh saya membahasakan, selama masa formatio itu mati raga harus menjadi bagian penting untuk nggetu, menelateni, menjiwai dengan sungguh sebuah proses formatio pembinaan supaya itu menjadi sebuah bekal yang baik bagi panggilan. Lalu juga tentu saja besar atau kecil perhatian terhadap orang miskin harus tetap dikembangkan, ditumbuhkan. Sebuah pesan yang luar biasa. Terima kasih banyak Romo atas waktunya, atas sharing-sharingnya, atas refleksi, dan juga mungkin pesan-pesan yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Romo. Terima kasih. Para pecinta Yakobus TV dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan kisah, sharing, dan juga refleksi dari Romo Basuki Adirianto CM, salah satu misionaris yang luar biasa, anggota Kongregasi Misi Provinsi Indonesia. Semoga sharing dan juga refleksi ini sungguh-sungguh bisa berguna bagi para imam dan juga keluarga Vincentian dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.